Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang miskonsepsi IPA dan cara mengatasinya yang akan dipaparkan oleh kelompok 7 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Barokah Isdaryanti SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Anissa Susanti dengan NIM 14014222026. Kemudian ada rekan saya, yaitu ada Dea Ananda Eka Mailani dengan NIM 14014222005. Kemudian ada Rosa Andriani dengan NIM 14014222029. Dan terakhir ada Nurul Hidayah Triginawati dengan NIM 14014222044. Nah, topik materi kita pada hari ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada pengertian miskonsepsi IPA. Yang kedua, ada ciri-ciri miskonsepsi IPA. Yang ketiga, ada penyebab terjadinya miskonsepsi IPA. Yang keempat, ada metode untuk mengatasi miskonsepsi IPA. Yang kelima, contoh miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu upaya mengatasi miskonsepsi IPA. Nah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya yaitu pengertian miskonsepsi atau misconception adalah kesalahan atau pemahaman yang salah terhadap konsep atau prinsip dasar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Miskonsepsi ini dapat terjadi pada individu atau kelompok yang belajar dan dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman yang benar tentang materi tersebut. Miskonsepsi dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, persepsi individu, atau pengaruh dari lingkungan sosial. Selanjutnya, adapun ciri-ciri miskonsepsi IPA terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada bersifat pribadi. Yang kedua yaitu memiliki sifat yang... Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya mengenai penyebab miskonsepsi IPA. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Di antaranya yang pertama yaitu adanya interpretasi informasi yang salah, di mana siswa mungkin salah memahami konsep-konsep IPA karena cara informasi yang tidak disajikan tidak jelas atau karena kesalahpahaman mereka sendiri. Misalnya, mengira bahwa udara itu tidak memiliki massa karena tidak terlihat, padahal udara memiliki massa yang dapat mempengaruhi objek di sekitarnya. Yang kedua yaitu pengalaman yang tidak sesuai. Pengalaman sebelumnya bisa mempengaruhi cara siswa memahami konsep-konsep baru. Sebagai contoh, seorang siswa yang belum pernah mengamati fenomena alam, seperti gerhana bulan, mungkin kesulitan memahami penjelasan ilmiah di balik fenomena tersebut. Untuk yang ketiga yaitu pertentangan dengan pemahaman sebelumnya. Di mana jika siswa memiliki pemahaman yang salah atau tidak lengkap tentang konsep-konsep yang mendasari, hal ini dapat menyebabkan pertentangan dengan konsep yang baru yang diajarkan. Misalnya pemahaman yang salah tentang panas sebagai zat yang ditimbang dapat menyebabkan kebingungan saat mempelajari konsep perpindahan panas. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang ambigu, di mana penggunaan bahasa yang ambigu dalam menjelaskan konsep-konsep IPA dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Contohnya, menggunakan istilah tekanan tanpa memberikan definisi yang jelas atau contoh konkret tentang bagaimana tekanan bekerja dalam konteks tertentu. Untuk yang kelima yaitu instruksi yang tidak memadai, di mana instruksi yang tidak jelas atau kurangnya penjelasan yang memadai dari guru dapat membuat siswa kesulitan memahami materi. Misalnya, guru yang tidak memberikan contoh konkret atau eksperimen untuk mengilustrasikan konsep dapat membuat siswa kesulitan memahami konsep tersebut. Untuk faktor yang keenam yaitu kurangnya kesempatan untuk berdiskusi. Diskusi merupakan salah satu efektif untuk memperjelas konsep dan mengatasi miskonsepsi. Kurangnya kesempatan untuk berdiskusi dengan guru dan teman sebaya dapat membuat siswa kesulitan memahami konsep. Misalnya tidak ada waktu untuk berdiskusi kelas tentang bagaimana konsep energi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menghambat pemahaman siswa tentang konsep tersebut. Dengan memperhatikan dan mengatasi faktor-faktor ini, pembelajaran IPA dapat menjadi lebih efektif dan mengurangi kemungkinan miskonsepsi.
Materi selanjutnya kita akan bahas mengenai metode untuk mengatasi miskonsepsi pada pembelajaran IPA. Pemilihan guru berdasarkan metode pembelajaran dan pelaksanaan di kelas mempunyai dampak yang signifikan terhadap miskonsepsi pada siswa. Oleh karena itu, guru harus memahami dan kompeten dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. Berikut beberapa metode untuk mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA, di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini melibatkan guru yang memberikan penjelasan secara verbal kepada siswa tentang konsep-konsep IPA, di mana guru memberikan informasi secara terstruktur dan sistematis kepada siswa. Untuk mengatasi miskonsepsi, guru dapat menggunakan metode ceramah dengan menyediakan penjelasan yang jelas secara konkret dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Untuk metode yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode ini melibatkan demonstrasi langsung dari konsep atau fenomena IPA, di mana guru akan menunjukkan atau memperagakan konsep atau eksperimen kepada siswa untuk membantu mereka memahami dengan lebih baik. Untuk mengatasi miskonsepsi, guru dapat menggunakan metode demonstrasi dengan memberikan contoh yang nyata dan mengilustrasikan konsep secara langsung. Untuk metode yang ketiga yaitu menggunakan metode eksperimen. Metode ini melibatkan kegiatan praktis di mana siswa melakukan eksperimen atau observasi untuk memahami konsep IPA. Siswa memiliki kesempatan untuk mengamati fenomena, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan sendiri. Untuk mengatasi miskonsepsi, guru dapat menggunakan metode eksperimen dengan merancang eksperimen yang relevan dan memungkinkan siswa untuk melihat konsep-konsep IPA secara langsung. Metode yang terakhir yaitu metode diskusi. Metode ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa sendiri dalam mendiskusikan konsep-konsep IPA. Diskusi dalam membantu siswa untuk bertukar ide, menjelaskan konsep kepada teman sebaya, dan memperjelas pemahaman mereka. Untuk mengatasi miskonsepsi, guru dapat menggunakan metode diskusi dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memfasilitasi diskusi antara siswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dalam penggunaan kombinasi metode tersebut dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu mengatasi miskonsepsi siswa dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya adalah contoh miskonsepsi dalam IPA. Yang pertama adalah miskonsepsi tentang sifat benda. Siswa mungkin berpikir bahwa semua benda yang padat memiliki berat yang sama, atau bahwa benda yang lebih besar pasti lebih berat daripada benda yang lebih kecil. Misalkan, siswa berpikir bahwa semua bola memiliki berat yang sama karena mereka semua padat. Namun ini salah karena berat suatu benda tergantung pada massa atau bobot benda tersebut, bukan hanya padatnya. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah miskonsepsi tentang gaya. Siswa mungkin berpikir bahwa gaya hanya dapat diterapkan pada benda yang bergerak, atau bahwa gaya selalu sebanding dengan kecepatan. Misalnya, siswa mungkin berpikir bahwa gaya gravitasi tidak bekerja pada benda yang diam di atas meja. Namun ini salah karena gaya gravitasi selalu bekerja pada benda, tidak peduli apakah benda tersebut bergerak ataupun diam. Gaya gravitasi adalah gaya yang selalu bekerja antara dua benda dengan massa benda tersebut, kemudian termasuk benda yang diam di atas meja. Selanjutnya miskonsepsi yang ketiga adalah miskonsepsi tentang energi. Siswa mungkin berpikir bahwa energi hanya bisa diciptakan atau dihancurkan, atau bahwa energi selalu dipertahankan dalam sistem tanpa perubahan. Misalnya, siswa mungkin berpikir bahwa energi hanya diciptakan melalui proses seperti pembakaran ataupun penghancuran, peleburan. Namun, ini salah karena ada banyak cara untuk mengubah bentuk energi tanpa melakukan ciptaan atau penghancuran. Misalnya, energi dapat diubah dari bentuk mekanik menjadi energi listrik melalui generator, ataupun dari energi listrik menjadi energi panas melalui lampu atau kipas. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang lingkungan. Siswa mungkin berpikir bahwa bahan-bahan seperti kertas dan kayu tidak dapat didaur ulang, atau bahwa polusi udara tidak berdampak pada kesehatan manusia. Misalnya, siswa mungkin berpikir bahwa kertas dan kayu tidak dapat didaur ulang karena mereka terlalu keras atau sulit untuk dipecah. Namun ini salah karena kertas dan kayu dapat didaur ulang dengan proses yang tepat. Misalnya, kertas dapat didaur ulang menjadi pulp kertas yang kemudian dapat digunakan untuk membuat kertas baru, dan kayu dapat didaur ulang menjadi pulp kayu yang dapat digunakan untuk membuat kertas karton dan produk lainnya.
Siswa mungkin berpikir bahwa polusi udara atau asap rokok atau polutan dari kendaraan tidak berdampak pada kesehatan manusia karena polusi udara ini sifatnya tidak terlihat. Namun ini salah karena polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan masalah pernapasan lainnya. Polutan udara dapat menyebabkan perubahan pada sistem pernapasan dan sistem imun tubuh yang pada akhirnya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Miskonsepsi yang terakhir adalah miskonsepsi tentang biologi. Siswa mungkin berpikir bahwa semua organisme hidup harus memiliki kromosom dan DNA atau bahwa semua organisme hidup bereproduksi dengan cara yang sama. Misalnya siswa berpikir semua organisme hidup organisme hidup memiliki kromosom dan DNA. Miskonsepsi ini muncul dari permasalahan yang salah bahwa semua organisme hidup memiliki struktur genetik yang sama seperti kromosom dan DNA. Namun fakta mengatakan bahwa beberapa organisme seperti virus dan bakteri yang dikenal dengan eukariota menunjukkan bahwa struktur genetik tidak selalu ada dan sama dengan semua organisme. Adapun beberapa contoh miskonsepsi yang umumnya terjadi pada siswa sekolah dasar. Pendapat siswa mengatakan bahwa benda akan tetap diam bila diberi gaya atau didorong, bahkan jika benda itu cenderung untuk berhenti. Contohnya, bola yang bergerak akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian, jika pedal sepeda tidak diayunkan, maka sepeda akan berhenti. Di sini siswa hanya memperhitungkan gaya dorong sampai lupa akan adanya gaya gesek. Sedangkan teori Newton mengatakan jika gaya resultan pada benda sama dengan nol, maka benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Newton mendapatkan hasilnya dengan memperhatikan benda-benda langit yang bergerak tanpa adanya gesekan. Untuk benda-benda di bumi, Newton menggunakan gaya gesekan, maka hukum Newton tetap berlaku di bumi. Selanjutnya pendapat siswa mengatakan semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar gaya resultan yang dihasilkan atau bekerja pada benda. Contoh, untuk mempertahankan kecepatan yang lebih tinggi, sepeda harus diayunkan lebih keras. Sedangkan pendapat Newton mengatakan bahwa bila kecepatan tetap, maka gaya resultan tetap sama dengan nol berapapun kecepatannya. Pada kecepatan yang lebih tinggi, sering gaya gesekan lebih besar, maka gaya ayun harus lebih besar atau sigma F sama dengan nol. Dari miskonsepsi-miskonsepsi ini, miskonsepsi seperti ini itu dapat menghambat kemampuan siswa untuk memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih kompleks di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon seorang guru untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa dan membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka melalui strategi-strategi yang tepat. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi miskonsepsi pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu ada identifikasi miskonsepsi. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep yang benar. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk berbicara. Yang keempat yaitu memberikan tugas refleksi. Yang kelima yaitu menggunakan multimedia. Yang keenam, menerapkan pembelajaran aktif. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik secara teratur. Nah, berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran IPA memahami konsep secara benar sangat penting. Namun, miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa memengaruhi pembelajaran. Miskonsepsi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti interpretasi informasi yang salah, pengalaman yang tidak sesuai, dan pertentangan dengan pemahaman sebelumnya. Kemudian untuk mengatasi miskonsepsi memerlukan identifikasi, penjelasan konsep yang benar, memberikan kesempatan untuk berbicara, tugas refleksi, penggunaan multimedia, pembelajaran aktif, dan umpan balik yang teratur. Dengan memahami pemikiran siswa, guru dapat mengetahui penyebab miskonsepsi dan cara mengatasinya. Nah, begitulah pemaparan materi dari kelompok 7. Kemudian berikut referensinya.
Dan jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.